Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan PowerPoint kami yang berjudul Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam Sistem Informasi. Untuk memenuhi tugas dari Bapak Abu Yazid, SEMM, maka dari itu perkenalkan anggota kelompok kami termasuk saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haji Sinduwinata dan nama saya Lola Amelia. Perkenalkan, nama saya Safinatun Naza. Perkenalkan, nama saya Priliana Nurhalina. Perkenalkan, nama saya Safaatun Nisa. Untuk pembahasan pertama akan dibahas oleh Halo, perkenalkan nama saya Lola Amelia. Di sini saya akan membahas tentang definisi HAKI beserta contohnya yaitu hak cipta. Sudahkah Anda familiar dengan hak atas kekayaan intelektual atau HAKI? HAKI mempunyai fungsi utama untuk memajukan kreativitas dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Tapi sejauh mana Anda mengetahui hak kekayaan intelektual? Yuk, kita bahas bersama-sama. Istilah HAKI atau hak atas kekayaan intelektual merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right atau IPR. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO atau Agreement Establishing the World Trade Organization. Pengertian Intellectual Property Right sendiri adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia atau human right. HAKI atau hak atas kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Pada intinya, HAKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Hak kekayaan intelektual atau HAKI menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya, yang pertama ada pelanggaran HAKI. Pelanggaran HAKI dapat berupa pembajakan, yaitu penggunaan, reproduksi, atau distribusi karya berhak cipta yang tidak sah. Pelanggaran HAKI dapat mengancam keaslian dan nilai karya kreatif. Yang kedua ada pemalsuan. Pemalsuan HAKI dapat berupa tiruan yang sulit dibedakan dari aslinya. Pemalsuan dapat dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan internet untuk menjual dan mendistribusikan barang palsu dengan cepat dan tanpa batasan geografis. Yang ketiga ada kurangnya kesadaran masyarakat. Minimnya kesadaran dan pendidikan masyarakat tentang HAKI merupakan salah satu tantangan dalam penegakan hukum HAKI. Dan yang terakhir ada keterbatasan sumber daya. Banyak negara berkembang menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan untuk mengimplementasikan dan menegakkan hukum HAKI. Kemudian ada macam-macam HAKI. Yang pertama yaitu hak cipta. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat 1 tentang hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perkenalkan, nama saya Safinatun Naza. Masa berlaku perlindungan hak cipta. Masa berlaku perlindungan hak cipta di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta adalah 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman jika terkait dengan hak cipta di bidang program komputer, permainan, video, karya fotografi, dan potret. Tetapi jika menyangkut bidang atau penemuan seperti buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya seperti ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya adalah sepanjang hidup pencipta ditambah 70 tahun pasca meninggal. Untuk badan hukum, masa berlaku hak cipta bisa sampai 50 tahun sejak diumumkan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hak merek. Merek adalah tanda yang berupa gambar, logo, nama, kata, jenis huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Dalam pembahasan ini, kita akan membahas dua jenis hak merek. Yang pertama ada merek dagang.
Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperjualbelikan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Yang kedua, ada merek jasa. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Masa berlaku hak merek. Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. Perkenalkan, nama saya Prilian Nurhalina. Hak paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi selama waktu tertentu untuk melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan untuk dilaksanakan oleh pihak lain. Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Di Amerika Serikat, Kongres mengesahkan Undang-Undang Hak Paten adalah untuk menjamin penemuan mesin baru, perangkat, ataupun metode baru agar dapat menerima imbalan finansial secara utuh beserta penghargaan lainnya atas kerja keras mereka, serta mendorong penyebarluasan penemuan tersebut dengan menyediakan aturan yang terperinci bagi pihak-pihak yang berharap mengembangkan ide tersebut dengan seizin pemilik hak paten. Pada tanggal 30 Juli 1790, paten pertama di Amerika Serikat diberikan atas penemuan metode produksi garam abu atau potasium karbonat. Pengesahan hak paten di Amerika Serikat ditentukan oleh Badan Paten Amerika Serikat atau United States Patent dan Badan Merek Dagang Amerika Serikat atau Trademark Office serta pengaturan pengadilan. Paten mengizinkan pemiliknya melakukan monopoli eksklusif terhadap ide di balik penemuan yang diperolehnya selama 20 tahun. Masa berlaku monopoli eksklusif paten. Masa berlaku monopoli hak eksklusif hak paten di setiap negara bisa berbeda-beda. Di Indonesia, menurut undang-undang adalah 20 tahun, terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak bisa diperpanjang lagi. Sama dengan di Amerika Serikat, masa berlaku monopoli eksklusif paten adalah 20 tahun. Pembajakan perangkat lunak. Program komputer adalah properti yang bernilai finansial dan karenanya bisa menjadi subjek pencurian. Sementara, penyalinan atau pembajakan perangkat lunak yang tidak sah atau software piracy juga merupakan masalah besar. Penyalinan tidak sah adalah ilegal karena perangkat lunak adalah properti intelektual yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta dan berjanji lisensi pengguna. Dalam banyak kasus, pembelian paket perangkat lunak komersial, pembayarannya benar-benar untuk mendapatkan lisensi penggunanya. Oleh karena itu, banyak perusahaan sepakat dengan menandatangani lisensi yang secara hukum mereka diizinkan untuk membuat sejumlah salinan tertentu yang digunakan oleh seluruh karyawan mereka pada lokasi tertentu. Cara lainnya adalah menggunakan shareware yang memungkinkan bebas untuk membuat salinan perangkat lunak karena perangkat lunak tersebut telah menjadi domain publik yang tidak dilindungi hak cipta. Pencurian hak milik intelektual. Pencurian kekayaan intelektual lain yang oleh pengadilan dianggap ilegal terjadi dalam bentuk pelanggaran materi yang dilindungi hak cipta seperti lagu, movie, foto, artikel, buku, dan karya tulis lainnya. Versi digital dapat dengan mudah ditangkap oleh komputer sistem dan tersedia bagi orang untuk mengakses atau mengunduh di internet atau dapat dengan mudah disebarkan sebagai lampiran file melalui email. Perkenalkan, nama saya Safa Atunisa. Untuk selanjutnya, kita akan membahas BitTor Peer-to-Peer atau P2P file sharing. Apa sih yang dimaksud dengan P2P file sharing? BitTor Peer-to-Peer
adalah metode berbagi file langsung antar pengguna tanpa server pusat, di mana setiap perangkat berfungsi sebagai pengunduh dan pengunggah, yang memungkinkan transfer data yang cepat dan efisien dalam jaringan. P2P sering digunakan untuk berbagi file multimedia dan perangkat lunak. Perangkat lunak P2P membuat jaringan dengan jutaan pengguna internet yang secara elektronik bisa saling bertukar versi digital dari hak cipta musik atau film yang disimpan pada PC mereka. Teknologi jaringan P2P telah membuat materi versi digital yang dilindungi hak cipta bahkan lebih rentan terhadap penggunaan yang tidak sah. Dengan peningkatan popularitas jaringan P2P juga menjadi salah satu media untuk menyebar virus, spyware, adware, malware melalui aplikasi file sharing. Pengguna harus mencari aplikasi berbagi file P2P yang bersih, aman, tercepat, dan terbaik. Dan berikut ada beberapa aplikasi P2P yang sangat populer, antara lain uTorrent, BitTorrent, Share Aja. Untuk yang pertama, uTorrent, aplikasi klien torrent yang kecil dan ringan, tersedia untuk smartphone Windows, Mac, Linux, dan Android. uTorrent menduduki peringkat teratas daftar program file sharing. BitTorrent ini adalah salah satu aplikasi P2P terbaik, tercepat, aman, dan banyak digunakan. Kinerja BitTorrent jauh lebih baik daripada klien P2P lainnya yang tersedia. Dan yang terakhir ada Share Aja. Adalah salah satu program P2P awal ketika P2P masih berkonsep baru, mendukung berbagai jaringan seperti GNU-Tela, GNU-Tela 2, eDoki Network, dan BitTorrent. Juga memungkinkan untuk mengunduh file melalui FTP dan HTTP yang dapat menangani tautan magnet, tautan ED2K, tautan Poland, dan tautan GNU-Tela. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aji Sindowinata. Kali ini kita akan membahas contoh produk hak kekayaan intelektual atau HAKI dalam dunia sistem informasi, yaitu WhatsApp. WhatsApp didirikan pada tahun 2009 oleh Brian Acton dan Jen Koum yang sebelumnya bekerja di Yahoo. Aplikasi ini awalnya dirancang sebagai platform sederhana untuk mengirim pesan teks. Namun, pada tahun 2014, WhatsApp diakuisisi oleh Meta senilai 19 miliar dolar. Akuisisi ini bertujuan untuk memperluas jangkauan WhatsApp dan mengintegrasikannya ke dalam ekosistem Meta. WhatsApp melindungi hak kekayaan intelektual melalui beberapa jenis perlindungan. Pertama, hak cipta. Hak cipta melindungi kode sumber aplikasi dari penyalinan atau perubahan ilegal, serta antarmuka pengguna yang dirancang agar unik dan mudah digunakan. WhatsApp juga melindungi fitur inovatif seperti stiker, status, dan fitur grup agar tidak ditiru oleh pesaing. Kedua, merek. Merek dagang melindungi nama dan logo WhatsApp yang terdaftar untuk menjaga identitas dan reputasinya, serta memastikan tidak ada pihak lain yang menggunakan nama atau logo serupa tanpa izin. Terakhir, paten. Paten dimiliki WhatsApp atas berbagai teknologi inovatif, seperti teknologi enkripsi end-to-end yang menjaga privasi pesan pengguna, serta teknologi optimasi pengiriman pesan cepat dan hemat data, termasuk sistem manajemen data pengguna yang telah dipatenkan untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan. Kesimpulan dan rekomendasi dari materi yang telah kami bahas adalah menjaga privasi dan meningkatkan aksesibilitas informasi. Keduanya merupakan tantangan yang perlu dihadapi di era digital ini. Dalam membangun keseimbangan antara kedua hal yang penting ini, kita harus melakukan transparansi, memberi pengguna kontrol penuh atas data pribadi mereka, dan memastikan bahwa data sensitif disimpan dengan aman. Saat kita meningkatkan aksesibilitas, kita harus memastikan inklusivitas, akses yang mudah ke jaringan,
dan membawa manfaat ekonomi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di komentar. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih sudah menonton video tugas kami sampai akhir. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.